Inilah Businessman Opinion Mitra Bisnis. Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski demikian, KPK mengklaim semua kasus yang saat ini sedang diproses di KPK tidak akan terpengaruh karena kepemimpinan di KPK adalah kolektif kolegial. Apa komentar Anda mengenai penetapan tersangka kasus pemerasan terhadap Ketua KPK ini? Apakah dia masih layak memimpin KPK? Dan ada pertanyaan dari netizen, kenapa tidak ada penahanan untuk tersangka? Silakan Mitra Bisnis berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, kalau saya sih di KPK, kolega di KPK itu bisa saja digantikan, karena kan ada kedekatan emosional dengan yang lainnya. Saya rasa nggak pantas ya pemimpin seperti itu, khususnya bagian pembersihan. Lagian geraknya juga gerak lambat ini Bu, nggak cepat. Seperti Pak Jokowi juga dituntut penandatanganan untuk memiskinkan koruptor, larutkan masalah korupsi itu. Sehingga apa yang terjadi belakangan ini juga semakin merajalela korupsi itu. Bukan cuma di eselon 1, eselon 2 aja. Mungkin di daerah seperti kelurahan, kabupaten, kecamatan, wah banyak sekali itu. Artinya kasus-kasus yang seperti itu, seperti kasus pungli itu memang udah budaya dari lama kan kita wacanakan, tapi kenyataannya nggak ada progresnya. Saya bicara progres karena budaya saya memang kerja dari orang Cina, bergerak cepat. Tapi kalau bangsa kita ini lelet seperti keong. Artinya bertumpuk-tumpuk masalah sampainya nggak nampak lagi, jadinya justice kolaborasi berjamaah itu masalahnya. Artinya masyarakat sangat-sangat dirugikan. Iya, saya juga mewakili netizen. Apa itu nggak ditangkap, dimasukin penjara? Kan dia ketua KPK, harusnya dia yang memberi contoh. Nah, dia korupsi, harusnya lebih berat hukumannya. Aneh ini di Indonesia. Dicari tahu itu sumbernya dari mana dia asalnya tuh. Itu KPK yang jadi-jadian begitu kan sebenarnya nggak boleh, harusnya benar-benar bersih. DPR kan yang menentukan kenapa bisa orang korupsi. Harusnya dilacak itu 22M dari mana uang. Gajinya udah gede kok. Masih kurang itu kan berarti dia rakus banget gitu loh. Ya nggak ada orang sih yang nggak itu. Ya ada juga yang udah ya saya cukup gitu. Kalau dia kan nggak berasa cukup ya, banyak orang yang nggak berasa cukup sih Bu. Saya harap sih pemerintah tuh tegas. Kalau dia KPK kepalanya begitu aja yang katanya harus memberantas korupsi, dia korupsi, dia harusnya dicopot dari sejak awal dan dihukum seberat-beratnya. Bukan hanya dia, anggota DPR, MPR, dia juga yang tahu hukum kok. Jangan cuma keluar-keluar aja, tapi mereka tangannya penuh dengan lumpur. Itu aja sih Ibu, supaya negara kita ditegakkan hukumnya. Seperti di Hong Kong tuh KPK-nya bersih. Jadi semua berjalan dengan lancar, tidak ada lagi korupsi. Itu harapan saya. Terima kasih. Kalau yang bicarakan Pak Ganjar itu memang benar ya. Zaman ini sekarang ya cuma nilainya 5 buat hukum gitu ya. Ini cerita hukum ya. Itu Pak Ganjar bilang ya nilai 5 untuk Pak Jokowi. Kenapa ya? Kadang yang untuk menghukum koruptor aja dia sendiri yang bermasalah. Sekarang gimana yang bawaannya mau tunduk, yang atasannya KPK-nya itu bisa berbuat begitu, korupsi begitu sampai suap-suapan kepada menteri yang itu. Sekarang saya nggak ngerti kenapa kesininya ya selalu bermasalah terus dengan hukum, korupsi lah apa. Kenapa dulu periode pertama tuh ya Pak Jokowi itu bagus ya sampai mau miskinkan koruptor pejabat yang korupsi. Sekarang kayak kesininya hukum tuh kayak nggak ada gitu, kayak dilepas gitu aja. Gimana caranya? Terima kasih. Ketua KPK yang dihormati terlibat di mana warga biasa. Ini kan jadi pertanyaan buat kita semua. Memang dia masih tersangka ya, belum terdakwa. Kalau bisa sih memang langsung
dibui aja lah, bukan apa-apa untuk memberikan efek jerah ya. Selama ini walaupun dibui nggak ada efek jerah nih, malah ketawa-tawa lagi pada saat ditahan itu. Jadi sebenarnya rakyat ini aduh gimana ya, harus punya pemimpin yang baik, yang jujur itu susah, integritasnya susah. Jadi mereka kadang-kadang kong kali kong di belakang layar, gontok-gontokan di depan televisi atau di media-media lain, tapi sesudah break itu mereka ketawa di ya istilahnya dikibulin lah. Itu sebenarnya nggak boleh terjadi ya. Rakyat yang nonton, segang banget nih saya nonton kadang-kadang salah satu seli televisi itu, ini apa yang memberikan sumbernya kelihatannya ini ya gontokan, tapi sesudah dilihat kejadiannya, waduh mereka malah minum kopi. Gimana ini Pak? Jadi tolonglah ini petinggi negara ini betul-betul harus dibenahi ya. Baik KPK maupun institusi lain, jangan sampai terus-menerus kejadian ini diulang, akhirnya rakyat juga yang melehoi ini. Saya kira demikian. Oke, kita lihat ini kejadian ini ya, sebenarnya momentum terhadap penegasan hukum atas kejadian korupsi itu udah berkali-kali. Sampai ini kan boleh dikatakan kan puncaknya ya. Seorang KPK ketua yang harus memberantas korupsi, dia sendiri terlibat di dalam pemerasan. Ini kalau sesungguhnya kan momentum yang tertinggi untuk menegakkan hukum di bidang korupsi ini sebenarnya sih sudah sangat waktunya. Tapi kenapa nggak terjadi di Indonesia? Menurut saya, karena yang membuat aturan itu eksekutif dan legislatif. Dan dua-duanya niatnya nggak serius. Sehingga yudikatif sebagai lembaga tinggi yang menentukan atau mengetuk palu, mereka juga nggak serius. Yang KPK tangkap OTT lah, yang polisi, yang jaksa tangkap, udah itu mereka ketoknya seenaknya. Kadang-kadang jaksa tuntut segini, ketoknya segitu. Jadi kalau menurut saya, eksekutif atau legislatif nggak serius. Nah, selanjutnya ini bagaimana langkahnya? Hati-hati. Walaupun Indonesia di tangan Pak Jokowi, ekonomi digarap dengan baik, banyak yang hasil-hasil beliau bagus. Tetapi dari sisi hukum terhadap korupsi, memang semua orang harus mengakui ini tidak berhasil. Walaupun ada undang-undang lain yang kedokteran apa ya, yang berhubungan dengan dokter rumah sakit ada yang berhasil. Tetapi ini yang menjadi poin paling penting ternyata tidak. Padahal hati-hati, persoalan ini seperti api dalam sekam. Walaupun ekonomi udah dibangkitkan, tetapi jangan sampai satu waktu terjadi rakyat tidak puas. Karena banyak negara yang akhirnya terjadi masalah karena korupsinya nggak bisa diatasi. Lantas kedua, selalu dikatakan kita mau naik ke negara dengan pendapatan yang middle up, yang harus sampai per kapitanya udah 9.000 US dollar atau 10.000. Bagaimana dilakukan kalau hukum ini, korupsi ini masih dipertontonkan setiap hari? Masyarakat tidak akan puas. Tidak akan puas entah siapapun presidennya. Tidak akan puas. Ini sangat berbahaya. Jadi harus didengar baik-baik. Entah Jokowi, entah siapa, dengar ini harus. Ini jangan bercanda dengan masalah ini. Jangan dianggap remeh. Jangan seolah-olah rakyat berusaha dikenyangkan perutnya, coba dinaikkan pendapatan, membuat infrastruktur, membuat ini, membuat itu. Tetapi ini sangat krusial. Sampai detik ini bayangkan aja seorang ketua KPK aja dipertontonkan buat kita seperti gini. Nah, jadi kembali ke Pilpres nanti, ini mau siapa lagi yang kita pilih? Berani nanti waktu kampanye mengucapkan satu kata, menyediakan 100 peti mati, 99 untuk koruptor dan 1 untuk saya. Siapa yang berani ucapkan ini? Seperti yang pernah diucapkan Perdana Menteri di China itu, Tiongkok. Siapa yang berani? Itu kita lihat di kampanye itu. Gaungkan. Ini penting daripada mereka mengarahkan kita dengan hal-hal lain yang strategi politik enggak. Jangan kita terlena. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa penting bagi negara dan keberlangsungannya. Yang kita mau katakan 2045 itu Indonesia emas. Kalau ada kasus-kasus begini itu memang harus senyap ya Pak, artinya harus tenang ya kan, jangan kalau mau pakai jawaban buru-buru ya
KPK-nya salah ya. Tapi kalau menurut saya ya itu di dalam intern KPK juga ada dua kubu. Yang mana yang benar juga kita nggak tahu. Menjelang Pilpres ini ada yang mau jatuhin nih. Kan kayak Formula E itu kan sudah korupsi cukup besar ya, bahkan besar banget nih. Ya gimana supaya nggak dikotak-katik ya diturunin lah. Jadi kita nggak ngerti ini maksud sesungguhnya seperti apa. Operasi tangkap tangan juga kan bisa aja merupakan suatu jebakan sebagainya. Itu banyak inilah, banyak yang jahat tuh loh. Jadi masyarakat itu harus kritis. Ya kayak gini KPK-nya dicopotin aja ya. Jadi dijelek-jelekin atau lain sebagainya, ntar diganti dengan kawannya sendiri, akhirnya selamat skenario yang kita tidak mengerti. Makasih. Saya sih sering dengar, cuma ya tambahin sedikit. Kadang-kadang yang kita lihat itu ya kadang-kadang menipu lah. Nah, jadi kalau saya bilang begini, kalau saya jelasin, dulu Jokowi ngomong revolusi mental. Apakah dia masih berani sekarang ngomong revolusi mental? Ya, kenapa? Kalau dia berani ngomong seperti itu, coba benahin mental anaknya lah, masih Kaisang. Kita bisa lihat sepak terjang. Dia punya saham PT TMMP, dulu beli 72 miliar sekian. Sekarang punya saham di Rans Studio, istilahnya kayak si Raffi Ahmad, misalnya 1% lebih. Kopi ke Indonesia. Kalau yang kita TBK, kita bisa hitung kekayaannya. Ya, seperti itulah. Ya. Terus kedua, kalau kayak kita bilang nih, seperti yang saya lihat gitu ya, itu rakyat kesian sebenarnya. Sekarang kalau harga beras sudah naik seperti ini, mau turun itu udah nggak bisa. Kenapa mereka nggak istilahnya ya pertahanan pangan dulu yang dinomor satukan? Kita gampang kok ngitung 1 hektar sawah misalnya bisa ngasilin 5,2 ton sampai 6 ton. Sekarang kita mau makan aja susah, apalagi yang mau dipikirin. Kan cuma ya istilahnya kayak ternak gitu Mbak. Ya istilahnya digiring, opini bodoh saya bilang. Nah sekarang begini lagi saya ngomong, Jokowi oke lah, bagus kelihatannya. Tapi kalau bisa pernah bayangin Kak, kalau dia play victim gimana? Sekarang utang kita, dia waktu nyerahin dari SBY nyerahin, ya istilahnya Oktober, 23 Oktober waktu itu, 2.600 triliun. 23 Oktober sekarang 9 tahun Jokowi menjabat, apakah tahu utangnya berapa? 7.885 triliun, naik 5.200 sekian triliun. Jadi sekitar dari tahun 1945 utang sampai 2014 sama Jokowi kalah 2 kali lipat. Nah, pembangunan kita BPS berapa? Jokowi di rata-rata 4,17%. Mau Indonesia emas? Mustahil. Saya bilang, pendapatan negara menengah, jebakan menengah saya perbaiki 13.000 sekian, 13.300 dolar. Nah, ya saya bilang, saya dulu juga dukung Jokowi ya 5 tahun pertama, pas kedua masih dukung. Ke belakangnya saya lihat ini udah nggak benar. Kenapa? Dulu kita lihat Senturi, korupsi 6,7 triliun aja, ada talangan. Kita udah talang kabut. Sekarang satu menteri, Johnny Gepet aja, ya 8 triliun. Ya biasa-biasa aja. Dihukum 8 tahun, enak 4 tahun juga bebas, kok pasti. Kita mikir itu, aduh kadang-kadang kita, ya mudah-mudahan ya penegakan ya, lihat ke dirinya sendiri dulu. Kalau dia nggak bisa, ya isinya dirinya, keluarganya juga nggak bisa benahin, percuma lah itu ngomong bullshit semua. KPK juga udah jalan alat pemerintah kok. Kita lihat aja ntar jadinya ya paling juga 5 tahun, 2 tahun juga keluar. Itu yang baru ketahuan 7 miliar misalnya. Aduh, begitu aja lah. Banyak orang yang cerdas lah kasih masukan. Buah nangka, buah kecapi. Belinya di pasar Cikini. Ketua KPK ditangkap polisi. Semoga bisa mengungkap kasus Mahoni. Kalau dengan ini ada pemerasan gitu, jangan-jangan yang kemarin nggak ada putusan itu memang ada hampir sama nih kasusnya. Yang udah jelas-jelas Paul Mahoni sampai sekarang hilang, katanya dikarantina, ungkap itu sesuatu. Alasannya takut dengan pengikutnya si A. Takut itu yang di Papua lebih serem lagi, kok berani. Ini aneh ajaib. Semua itu drakor antara mereka lah. Kita lihat aja. Yang benar akan kelihatan. Saya sangat setuju dengan pendapat awal tadi, carut marut memang segala manajemen bernegara di saat ini ya, dan di zaman ini. Tapi ingat, kasus KPK sudah ketahuan ada oknumnya tuh zaman dulu waktu masih independen sebelum gabung dengan eksekutif sudah ada. Kasus Cicak versus Buaya dulu kan ada, dan itu kan juga ada oknum-oknumnya di KPK. Lalu berikutnya setelah join dengan eksekutif ada kasus Bu Lili, salah satu ketua bidang di KPK yang terima sogokan. Lalu ada Pak Robin petinggi KPK dan 8 orang lainnya ya. Lalu yang terakhir ini tersangka kasus
memeras koruptor Pak Firly Bahuri, ketuanya, ya ketua secara keseluruhan KPK. Jadi ini kasus bukan karena mau ada pemilu, ini ada permainan. Oh tidak, itu untuk menutupi bobroknya KPK, alasannya itu. Dan yang telepon sini sering ngomong gitu, itu untuk menutupi bobroknya itu KPK. Dan mungkin oknum juga ada di institusi lain, misalnya kepolisian, kejaksaan, majelis hakim, bukan hanya KPK ya, atau oknum-oknum yang bisa nego sama penjahat, dalam hal ini koruptor. Maklum, koruptor kan korupsinya di Indonesia banyak-banyak. Ya siapa tahu kecipratan dikit gitulah kan ya. Nah itulah, makanya oknum-oknum ini ternyata juga kepengen bagian uang korupsinya koruptor. Padahal dia aparat penegak hukum. Makanya 11-12 nih yang oknum ini dengan aparat oknum ini yang penegak hukum katanya ternyata 11-12 sama aja sama koruptornya, kan sifatnya seperti itu. Masalahnya ini nanti bakal tidak ada lagi, tidak menjamin, tidak. Jawabannya sudah ketahuan daya, tidak akan menjamin gitu sebagai rakyat besar Indonesia. Hanya belum kebuka aja, belum viral. Saja nanti kita tunggu nanti. Kemudian itu terima kasih wabarakatuh. Korupsi memang sudah problem di negeri kita ini. Suka atau tidak suka, kita harus berani mengakui bahwa sejak kita merdeka, para elit atau para kaum intelektual yang diambil dari penjajah adalah mental feodal, korup, mental adu domba, dan mental penindas. Itu udah dari dulu sampai sekarang. Kalau ada yang marah, silakan aja baca sejarah. Oke? Nah, sebenarnya setelah Bung Karno diturunkan ganti Pak Soeharto, itu lumayan baik. Tapi Pak Soeharto keblinger sehingga kebablasan menggunakan powernya. Akibatnya revolusi yaitu tahun 98. Kalau saja ekonomi yang lalu tidak, maksudnya baik-baik saja, nggak mungkin apa-apa. Sekarang kalau kita lihat kenapa kok korupsi itu banyak banget ya, sebenarnya sih problem mental moral kita. Jadi nggak usah nyalain A atau B, introspeksi diri masing-masing. Nggak usah susah-susah. Sejak Jokowi saja, kalau mau ngangkat pejabat itu menggunakan pansel. Panselnya itu orang-orang termasuk yang akademisi, yang dianggap kredibel, yang dianggap ilmuwan, kayak gitu-gitu. Tapi faktanya juga seperti ini hasilnya. Kalau KPK saat ini bisa disuap, itu hanyalah puncak gunung es saja. KPK itu sejak zaman SBY sudah seperti itu, hanya saja tidak terkuak ke permukaan. Kalau mau buktinya sebenarnya sudah ada laporan yang masuk ke Firly, tapi ya karena Firly kalau bisa disuap oleh Mentan ini, pasti Firly juga bisa disuap oleh menteri yang lainnya, gubernur yang lainnya, termasuk DKI Jakarta, termasuk yang lain-lainnya yang pernah diperiksa tapi ujung-ujungnya tidak ada suara lagi. Kita nggak usah munafik deh kalau ngomong kok sekarang makin banyak ya. Nah, masing-masing sebaiknya didiklah anak-anak kita untuk tidak jadi korupsi tapi anti korupsi. Lah nanti waktu pemilu cobloslah partai yang belum terpolusi oleh korupsi. Yang mana itu? Mikir sendiri. Makasih. Ya, jadi di era Pak Jokowi ini ya, itu agak mengherankan gitu. Yang mengherankan adalah ada wacana gitu ya, semacam wacana atau semacam ya pemikiran gitu bahwa pemberantasan korupsi itu menghambat investasi gitu. Dan ini sangat sulit dipercaya gitu. Ini terjadi pada pemerintahan
Jokowi yang relatif ini lebih bagus sebenarnya daripada pemerintahan yang sebelumnya gitu, dari kerja infrastrukturnya bagus gitu ya. Cuman kok ada pemikiran seperti itu, jadi pemberantasan korupsi itu menghambat investasi. Nah, jadi yang saya lihat sekarang ini sebenarnya pemberantasan korupsi yang kemarin dilakukan itu tujuannya bukan untuk penegakan hukum gitu. Jadi itu penegakan adalah karena itu penyerangan kepada lawan politik gitu. Setannya ganggu, saya mau ngomong dunia hukum kita ini kalau kita potret horor sekali kayaknya. Bukan hanya korupsi, kalau menteri diperas itu keluar materi. Itu kan bukan kasus korupsi. Makanya saya bilang ini potret hukum kita nih, Masya Allah, horor benar ini. Pilih lagi. Sudahlah, kita serahkan aja kepada alam apa. Yang khawatir saya, Mas, kalau alam ini nanti memberikan respon yang negatif, walah mak, kita yang susah. Nah, begitulah dukung kita. Terima kasih. Ya, saya mendengar beberapa pendapat sebelumnya ya. Saya setuju dengan pendapat bahwa ada isu mental aparat hukuman. Tapi saya kurang setuju dan seberapa dengan yang menyatakan menimpakan semua ini ke pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa demikian? Demokrasi kita itu ada 3 pilar. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Seperti halnya sudah disampaikan Pak Jokowi, tidak bisa terlalu cawe-cawe beliau ke hukum. Dan saya akan percaya itu beliau tidak cawe-cawe. Sehingga hukum ini yang bisa berperan hanya legislatif. Bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang lebih ketat. Namun sayangnya pernah kita dengar sendiri ketika Pak Jokowi mengajukan perancangan undang-undang perubahan untuk TPPU, ditolak. Jadi disitulah kuncinya. Kenapa legislatif demikian? Ya karena menurut saya karena memang berpolitik di Indonesia itu mahal. Kita lihat sekarang lah, mau jadi caleg itu biayanya berapa? Jadi kalau ribuan caleg itu semua mengeluarkan modal, ya ujung-ujungnya dia akan cari biaya kembali. Di mana kembalinya? Ya partai politik yang memberi kesempatan kepada kader-kadernya yang jadi menteri, jadi dirjen, jadi komisaris. Dari mereka-mereka itulah diharapkan untuk kembalikan modal itu. Bisa dibaca sendiri di mana kesalahan sistemnya ini. Ya gitu aja, makasih. Pilih Pak Firly sebagai ketua KPK wajib dicopot. Jadi presiden dalam hal ini mesti tegas karena dengan kejadian kasus anaknya Yesi Kiblan ini jadi cawapres, orang tuh udah antipati sama beliau. Kalau masalah kasus Pak Firly ini dibuat berlarut-larut dan seolah-olah penetapan status tersangkanya ini kayak hanya basa-basi doang, wah ini bahaya sekali. Jadi Pak Firly wajib dicopot. Mengenai penetapan status tersangkanya sudah tepat. Ada satu statementnya Pak Firly ya, dengan lawyer yang menyatakan bahwa penyidik tunjukin dong buktinya apa, bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka, bukti-bukti untuk menguatkan dia jadi tersangka itu apa. Dia kayak pernah jadi penyidik rakyat Pak. Kalau dia diposisikan seperti orang awam dan dia ada di institusi Polri, orang lain Pak mau jadi tersangka, apa bisa nanya ke penyidik mana bukti-bukti gue bilang nggak bakal diladenin Pak. Jadi dia mesti berpikir bahwa dia kan dari institusi Polri juga. Dan orang Pak, jujur ya, kasusnya sudah terlalu banyak. Dan dia ini manusia, kalau saya bilang kurang bersyukur. Jadi ketua KPK itu gaji sama tunjangan saya rasa luar biasa besarnya Pak. Dan dia sebagai ketua KPK, penggunaan dana anggaran KPK itu kan bisa luar biasa. Semau-maunya dia, ini orang manusia nggak bersyukur Pak. Terima kasih. Saya pikir si Firly ini harus ditahan. Karena apa? Dia itu mentang-mentang jenderal, bintang 3, terus mau berulas enak-enaknya aja. Jadi dia tuh udah ada data bukti yang kuat, yang konkret, itu harus ditahan. Karena apa? KPK itu juga berpengaruh sama satu orang ini. Nah, karena kan udah dibilang kolegial. Jadi harus jalan turun. Setelah itu baru bikin, itu harus pada surat dari Jokowi sebagai presiden biar dia taat hukum. Tapi susah ini, Jokowi sendiri nggak taat hukum. Susah. Terima kasih. Kalau saya sih lagi menonton saja lah.
Ya inilah nggak jalannya KKN ya jadi kayak begini. Satu-satu dirontokkan, kita punya penegak hukum kita, MK sudah, nah sekarang KPK sudah, nanti apa lagi? Kita tinggal menonton saja lah ketegasan dan kejelian penegak hukum kita ini. Jangan mentang-mentang saya punya pundak di atas berapa bintang, nggak tahu saya itu. Jangan yang dibawa-bawanya ciut. Harusnya yang muda-muda penegak hukum ini maju tampil depan, memberantas yang salah, tidak pandang siapa dia, walaupun dia bintang berapa saya nggak tahu. Yang penting ke depannya ini hukum kita tegak sebagai panglima. Kembali lagi saya bilang, founding father kita lagi melihat, kembali lagi saya hanya mengingatkan lagi para penegak hukum kita yang muda-muda maju tampil ke depan, tegas, tidak pandang bulu. Mereka lah yang ujung tombak kita. Sekarang founding father kita sedang melihat ini. Indonesia ini ke depan gimana, kasihan mereka memandangnya. Saya dulu katanya berjuang tidak memandang, tidak melihat uang, tidak melihat apa. Keringat darah akan ditumpahkan demi kemajuan, demi kemerdekaan bangsa ini. Jadi kembali lagi, para polisi muda kita ini harus bangkit. Jangan sampai terbuai juga. Begitu saja. Assalamualaikum. Kalau sebenarnya kan ini di KPK itu prosesnya sudah, kesalahan Bapak ini udah lama, dari dulu udah banyak salah. Tapi kan itu karena mungkin sekarang ya mau pemilu gitu kan. Karena mau pemilu kan membutuhkan dukungan dari masyarakat biar kelihatannya bagus-bagus pemerintah kerjanya, ya kan. Jadi dikerjain itu kerjaan yang sudah lama. Makasih. Bilang apa ya, ini sangat memperhatikan, bukan hanya satu ya, sudah beberapa kali ya di Indonesia ini hal-hal seperti ini yang memperhatikan seperti ini selalu terjadi, di mana mestinya penegak hukum itu harusnya yang bersih kan, masa sapu kotor untuk membersihkan kan nggak lucu gitu loh. Kok bisa ya, maksudnya orang-orang yang seharusnya memberantas kejahatan ya, korupsi dan lain-lain itu malah dia yang melakukan. Malah seperti juga anggota-anggota polisi kan, banyak kan anggota polisi seperti ini. Nah, kembali lagi ke integritas, mentalitas daripada aparat itu yang sangat jelek. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemilihannya dulu, kok enggak diseleksi dengan baik gitu loh. Ini kan beberapa waktu ini kan kelihatan banget ini KPK itu sangat dilemahkan sebenarnya kan, menurut saya ya. Jadi sangat menyedihkan lah melihat Indonesia seperti ini, dan ini nggak pernah beres sejak reformasi. Dulu katanya reformasi itu yang tujuannya sangat mulia, akhirnya begini juga ya. Kejahatan kecualinya apa, kembali lagi saya selalu mengatakan bahwa tidak ada penegakan hukum yang betul-betul keras terhadap orang-orang yang melakukan korupsi, nepotisme, ya macam-macam lah itu ya, seperti itu ya, korupsi, kolusi dan nepotisme itu nggak pernah diberantas secara betul-betul keras gitu loh. Hukumannya betul-betul dikerasin dia. Jadi orang efek jerahnya nggak ada. Itu aja saya kira. Iya, saya kira ini fenomenal aneh ya. Sudah lama kita tahu itu penegakan hukum hanya jadi alat ya, komoditi untuk dimainkan oleh penguasa ya. Ini memang memalukan ya, tapi ya ini kenyataan gitu ya. Saya senang biar kebuka semua ya. Jadi ini jangan ditutup-tutupin, semua dibuka aja. Kalau Pak Firly ada pegang kartu apa, ini dibuka aja. Jadi saya tidak ansih menyalahkan Pak Firly, karena kepala RI nomor topnya aja sudah memainkan hukum untuk meloloskannya. Itu walaupun takarannya beda, tapi ya itu, respek kita terhadap hukum itu nggak ada. Hanya dibuatkan komoditi. Anda korupsi, saya juga korupsi. Nah, jadi Anda buka, saya buka. Ini kenyataan ya. Saya nggak, ini asumsi. Ini memang udah borok hukum itu sudah dijadikan komoditi. Anda mau ikut saya atau saya buka? Jadi ini parah ya. Saya kira
mudah-mudahan Pak Mahfud yang bisa pelan-pelan, itu juga nggak yakin bisa tuntas segalanya, tapi ya pelan-pelan ya, kebuka dikit-dikit, terus dikit-dikit, karena ini barang busuknya udah terlalu lama di Republik ini. Ini asik, jadi antara balik seperti antara cicak dan buaya. Nah, kalau KPK-nya sendiri korupsi, siapa yang anu? Nah, saya senang, saya pribadi ada polisi yang mau nangkep. Jadi dengan demikian sebaiknya kalau sudah terduga begitu dipecat kalau nanti terbukti itu Pak Firly-nya. Ganti lagi, masih banyak orang Indonesia yang baik kok. Kita kan idealis ya, kita butuh orang-orang yang nggak korupsi, KPK-nya nggak korupsi, kita butuh pejabat yang nggak korupsi, supaya Indonesia bisa bagus. Ya menurut saya begitu. Jadi ya dilanjutkan aja prosesnya, ya dilihat nanti terbukti atau enggak. Nah bahkan begitu. Enak ada yang masih ada. Ini kok ya pinter polisinya bisa nangkep itu loh. Menurut saya ya, ini sudut pandang menurut saya begitu ya. Mohon maaf, semoga Indonesia lebih baik. Mengenai penetapan status tersangka si Firly ini sesuai undang-undang undang-undang ASN dan badan pemerintah, dia tidak perlu ada putusan pengadilan, dia sudah bisa ditahan dan diberhentikan gitu. Ini kita lihat ketua KPK ini, selain masalah kasus pemerasan mantan Menteri Mentan Yassinlimpo, dia juga kan lihat sampai sewa rumah 650 juta setahun, itu kan luar biasa. Dan boleh dibilang sebagai seorang ketua KPK, gaji plus tunjangan dan macam-macam itu luar biasa. Ini hanya masalah mental. Ini mentalnya luar biasa. Sebagai seorang pimpinan KPK ini nggak memberi contoh yang baik, dan dia sudah bukan sekali ini aja, masalahnya sudah banyak. Ini hanya gunung es. Ditambah lagi, suka nggak suka, mantan Kapolda ini kan bekas anak buah dia di KPK. Pernah dia keluarkan, dikembalikan ke institusi, dan Kapolri balikan lagi, dia tolak. Nah ini udah ada juga masalah sentimen sakit hati. Terima kasih. Ya kalau menurut saya ya nggak perlu ditanya lagi pantas atau nggak pantasnya ya, namanya udah tersangka ya udah nggak pantas menjabat lagi, terutama jabatan publik yang tugasnya memberantas korupsi, tapi dia malah melakukan pemerasan ya. Kalau dari awal menurut saya ini kenapa nggak ditahan ya, walaupun sebenarnya dari kemarin saya udah pesimis Firly ini bisa dijadikan tersangka, tapi ternyata Polri yang sekarang bisa gitu independen, karena setahu saya Firly ini backingnya kuat. Dari semenjak dia di zaman KPK yang sebelumnya, waktu Firly masih sebagai penyidik, dia kan udah melanggar kode etik yang sangat berat ya, dimana saat itu aturannya seorang penyidik siapapun di KPK nggak boleh melakukan pertemuan secara pribadi dengan orang yang sedang disidik KPK. Pada saat itu TGB. Nah si Firly ini ketemu TGB secara diam-diam. Makanya waktu dicalonkan sebagai ketua KPK itu sudah dapat warning dari para pemimpin KPK yang sebelumnya ya, bahwa Firly ini harusnya nggak masuk ini nominasi atau calon sebagai ketua KPK yang baru. Tapi ternyata dia tetap lolos ya, karena mungkin ada pesanan penguasa ya, atau parpol penguasa saat itu, makanya dia tetap lolos. Dari presiden lolos, dari DPR juga oke, akhirnya jadilah Firly ketua KPK yang baru. Walaupun perjalanannya saat itu ya tetap aja dihiasi berbagai kontroversi seperti yang helikopter ya. Ini akhirnya kan ketahuan nih si Firly seperti apa tabiatnya. Ya ini terlepas dari Firly dan kawan-kawan di KPK, sebenarnya ya dia itu dapat backing yang kuat. Itu aja dari saya, terima kasih. Firly bisa jadi tersangka, saya pikir ini nggak akan pernah terjadi. Karena apa? Kemarin aja di break saja minta di tempat tertentu, harusnya di Polda dia nggak mau karena merasa dia jenderal bintang 3. Ini suatu suatu yang luar biasa. Saya berikan apresiasi kepada Polri. Polri memang harus berani dan bersih-bersih. Walaupun orang sendiri kalau salah ya diberikan diberikan sanksi. Begitu. Selanjutnya untuk tidak wangun tidaknya jadi pejabat KPK lagi, ya jelas tidak wangun.
Nah sekarang ini yang penting Presiden harus bersikap tegas. Karena apa? Sesuai undang-undang yang baru KPK ini kan kalau ketua KPK tersangka itu yang bisa memberhentikan kan Presiden pakai kepres, itu nanti diberhentian sementara. Kalau Firly punya harga diri harusnya dia mundur aja dulu, mundurkan diri atau bagaimana. Tapi dia menunggu diberikan pemberhentian sementara oleh Presiden. Barangkali nanti di pengadilan nanti nggak terbukti jadi ketua KPK lagi. Ya gitu aja, pokoknya memalukan deh. Dulu kakek saya punya usaha bebek ya, udah 20 bebek dalam satu kandang, udah yang sakit, yang sakitnya udah payah ya dipindahin, nama yang sakitnya dibagi-bagi Bu ya. Kalau yang udah payah itu nggak bisa diobatin, apalagi sampai mati, nah itu nanti semuanya dikumpulin, dikasih ban bekas dibakai Bu ya. Kalau yang masih bisa diobatin, kalau nggak bisa sama, semuanya dibakai juga pakai ban bekas atau kayu bekas ya. Jadi maksud saya gini Bu ya, kayak buah kalau udah busuk juga kan jatuh dari pohonnya Bu ya. Itu mekanisme alam. Jadi kalau mau kita Indonesia itu bersih dari korupsi, KPK, semuanya bagian hukum dah Bu ya, penegakan hukum ya. Yang udah busuk-busuk itu dikumpulin dibuang gitu Bu ya. Kalau udah nggak bisa dibina dibuang lah. Yang saya bingung kalau katanya ketua KPK-nya Pak Firly mau dijadiin lagi ketua KPK lagi. Itu kan lucu ya. Kenapa nggak contoh Singapura? Singapura ya. Kalau yang udah nggak bagus ya dibuang-buangin lah. Di Indonesia itu masih banyak loh, saya percaya masih banyak orang-orang yang baik ya. Sebenarnya kalau Indonesia itu dipimpin bagian hukumnya ya, KPK, Kejaksaan, Mahkamah Agung, semua yang orang yang baik itu, Indonesia itu bisa lebih maju dari Singapura atau Malaysia loh Bu. Banyak orang bilang gitu ya, alamnya segala macam. Cuma yang kayak gini-gini, kenapa tetap bisa jadi ketua KPK atau Mahkamah Agung kayak gitu-gitu? Yang nggak benar mesti diontokin gitu, diganti sama orang baik, baru Indonesia bisa maju. Kalau yang bagian hukumnya kayak begini semua ya, susah juga sih kalau menurut saya ya. Mesti ada ketegasan. Itu aja Bu, makasih. Sebenarnya itu kenapa ini Pak Firly-nya berani, mungkin dia punya kartu gitu loh, kartu orang lain. Kalau mau menjarain saya juga bisa bawa bukti-bukti untuk menjarain orang lain gitu loh. Maksud saya kalau misalnya orang-orangnya mau dibersihin semua, yang tinggal ada yang bersih-bersih cuma berapa, ada berapa gitu loh. Jadi ini nggak ada solusi saya bilang sih. Karena orangnya ya itu terus, gimana mau bersih? Gitu aja sih. Oke, makasih. Masa orang kayak begitu mau dipakai lagi, mau pakai lagi jadi nolong koruptor lagi dong. Jadi supaya anti koruptor caranya cara dia juga gitu. Akhirnya bakal contoh dia tuh, bakal contoh koruptor. Lu ketangkep, lu kabur, macam-macam gitu. Nah sekarang kalau ada yang bilang suruh ditangkap, ditahan seumur hidup atau apa, besok tinggal sebulan. Maksud saya kalau pemerintah maunya ikut luar negeri yang bagus, tapi yang kayak begini-begini dia nggak tiru gitu. Kalau yang kotanya bagaimana, apanya bagaimana, terlalu apa ya, dipaksa yang mau baru bikin apalah begitu. Jadi kalau yang kayak begini-begini nggak diurus begitu. Jadi terima kasih ya. Baik, terima kasih atas komentarnya dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi untuk sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.